Halo semuanya, kenalin nama saya Murtali, mahasiswa dari program studi ilmu komunikasi, kampus Merah Maron, Universitas Negeri Gorontalo. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester saya dalam mata kuliah opini dan propaganda publik. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke dalam videonya. Kalian yang sudah menonton video ini, pasti sudah tidak asing lagi dengan realita yang terjadi, dengan kejadian yang dimuat oleh berita yang dibungkus dalam sebuah berita. Terkadang kejadian yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dimuat dalam berita. Dalam istilah berita, fenomena yang seperti ini seringkali disebut dengan framing. Menurut Robert, framing pada dasarnya mengacu pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, serta rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir dalam suatu kejadian yang diwacanakan. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa realitas yang terjadi, yang sering kita lihat dan kita baca pada media massa, itu merupakan kejadian yang mungkin benar-benar tidak terjadi, bahkan berbeda dari kejadian yang seaslinya. Itu semua merupakan teori rekonstruksi yang telah diberitakan oleh media-media yang bersangkutan. Nah, menariknya, dalam analisisnya, Robert membagi perangkat framing ke dalam 4 elemen. Yang pertama, define problems, atau mendefinisikan masalah. Ini adalah elemen yang paling mendasar dalam pembingkaian suatu berita. Elemen ini merupakan bingkai utama dalam sebuah berita. Dalam elemen ini menegaskan bahwa peristiwa yang diberitakan tergantung kepada sudut pandang wartawan tersebut. Sederhananya, sebuah peristiwa yang sama bisa saja terlihat berbeda karena sudut pandang dari wartawan untuk membungkus sebuah berita tersebut diberitakan kepada khalayak ramai. Yang kedua adalah diagnose cause, yaitu memperkirakan penyebab masalah. Elemen ini merupakan elemen framing yang menentukan siapa aktor yang menjadi penyebab dari peristiwa tersebut. Penyebab di sini bisa menjadi apa ataupun siapa. Yang ketiga adalah make moral judgment, atau membuat pilihan moral. Dalam elemen framing ini biasanya dipakai untuk memberikan pembenaran atau argumentasi terhadap pendefinisian masalah yang sudah ditentukan. Ketika pendefinisian masalah sudah dibuat, kemudian penyebab masalah sudah ditentukan, maka dibutuhkan argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Kemudian elemen yang terakhir adalah treatment recommendation, yaitu pada elemen ini adalah elemen yang dipakai untuk menilai apa yang dipilih oleh wartawan, jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan. Semuanya tentu saja kembali lagi pada bagaimana kita melihat peristiwa tersebut dan siapa yang menjadi penyebab permasalahan itu. Nah, sekarang kita masuk ke inti tugasnya, yaitu membuat perbandingan framing pada dua media yang sudah kita siapkan. Yaitu saya menyiapkan perbandingan media pada Kompas dan Radar Sulteng. Kebetulan tema yang lagi saya angkat lagi sedang trending dan sedang hangat diberitakan, yaitu soal konflik Israel dan Palestina. Nah, pada perbandingan framing kedua ini sangat berbeda. Ada yang sama, tapi ada juga yang berbeda. Apa itu? Langsung saja. Penyebab permasalahan yang dibingkai oleh Kompas kebanyakan datang dan sumbernya dari Palestina. Katanya ada sebuah berita yang katanya Palestina memulai konflik baru setelah gencatan senjata yang lama yang sudah tidak berlaku kemudian dimunculkan kembali. Nah, berbeda dengan framing pada Radar Sulteng. Radar Sulteng hanya kebanyakan membingkai situasi-situasi perang antara konflik Palestina dan Israel, dan kemudian sumber penyebab permasalahan yang ada pada konflik Palestina dan Israel tersebut dibingkai oleh Radar Sulteng, sumbernya dari Israel dan sebagai korban itu adalah Palestina. Di jalur Gaza sebagai lanjutan bentrok Israel dan Palestina. Selain tank, Israel juga melancarkan serangan udara terburuk di Gaza sejak kekerasan tahun 2014. Konflik terbaru Israel dan kemudian banyak juga membuat berita-berita yang melahirkan masalah-masalah yang dimunculkan oleh kedua belah pihak. Itu adalah perbandingan framing antara kedua media tersebut. Nah, kesimpulannya,
ada perbedaan yang terlihat dari framing kedua berita tersebut. Yaitu yang pertama, mulai dari pemberitaannya, mulai dari hard news-nya, penggiringan opininya, lead-nya, dan segala macam yang lain. Kemudian yang kedua, penyebab masalah yang berbeda di masing-masing sumber media, yaitu ketika di framing harian Kompas itu disebutkan bahwa penyebab masalahnya adalah Palestina, sedangkan berbanding terbalik dengan framing yang disajikan oleh Radar Sultan, yaitu disebut-sebut Israel sebagai penyebab dalam masalah dari konflik Israel Palestina tersebut. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai moral yang ditanamkan itu sangat berbeda, kayak seperti ada yang pro ke Palestina, ada juga yang pro kepada Israel, ada yang mengutuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Palestina, ada juga mengutuk perbuatan-perbuatan atau konflik yang dilakukan oleh Israel. Kemudian yang keempat, faktor locality, yaitu harian Kompas lebih melihat dari skala nasional, sedangkan Radar Sultan melihat dari skala terkecil atau lokal. Namun terlepas dari segala kemungkinan atau terlepas dari segala hal yang berbeda dalam framing kedua tersebut, masing-masing ingin memberikan perdamaian, masing-masing ingin agar gencatan-gencatan senjata dari masing-masing kedua pihak agar bisa berdamai dengan negaranya masing-masing. Kemudian terciptanya perdamaian yang sehingga tidak menimbulkan konflik lagi dan tidak menimbulkan korban jiwa lagi. Itulah pembahasan framing dari saya untuk memenuhi tugas ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warga sipil.